Selanjutnya adalah dana darurat. Jadi dana darurat ini beda dengan tabungan ibu-ibu sekalian. Kalau tabungan itu biasanya untuk membeli sesuatu. Kalau darurat ini sebenarnya uang yang kita berharap uang ini nggak kepake sebenarnya. Kita berharap kejadian darurat itu sebenarnya nggak kepake. Misalnya ada ban bocor atau mungkin hal yang darurat lah, sifatnya darurat, kita bisa menggunakan uang ini. Jadi dari perencana keuangan biasanya menyarankan untuk 3 sampai 12 bulan dari pengeluaran, ya kan? Misalnya pengeluaran ibu sebulannya 5 juta, berarti 5 juta kali 3 atau kali 6 atau kali 12 bisa disesuaikan. Nah, tapi biasanya agak sulit juga kalau kita ingin membangun dana darurat kan. Kalau saran kami dimulai dari yang paling sederhana saja, Ibu. Sederhananya seperti ini. Misalnya kita beli galon. Beli galon misalnya kita biasanya cuma 3 galon. Kita tambah aja, kita tambah menjadi 4 galon. Jadi sebelum galon itu habis kita harus beli lagi. Misalnya beras, beras kita biasanya beli sekarung, kita tambah jadi 2 karung. Jadi ketika beras itu habis kita jangan langsung bukan langsung bingung baru beli, tapi kita sudah menyiapkan beras darurat lah ibaratnya atau air darurat. Itu bisa dilakukan untuk hal-hal banyak hal. Jadi kita bisa mulai dari situ. Nah, ketika kita misalnya punya air cadangan darurat, listrik misalnya kita bisa darurat 3 sampai 6 bulan, kita nggak usah mikir listrik lagi. Nah, kan kita juga bisa mikir beras tadi contohnya atau yang lain sebagainya itu bisa digunakan untuk darurat. Nanti kita bisa mulai mencicil dana darurat mulai dari 100.000, 200.000 atau yang lainnya ya. Jadi kita bisa sedikit-sedikit untuk menggunakan dana. Jadi dana darurat ini fungsinya apa? Fungsinya agar kita terhindar dari hutang. Fungsinya agar terhindar dari hutang. Jadi kalau misalnya suatu ketika mungkin suami tidak punya pekerjaan di PHK misalnya, kita punya dana darurat dengan 3 sampai 6 bulan tadi untuk mungkin mensuplai kebutuhan kita ketika tidak ada penghasilan. Jadi nanti sambil mencari penghasilan lagi kita masih tetap bisa hidup gitu. Jadi dana darurat ini salah satu alternatif lain ketika hutang, ketika dana darurat. Tapi ketika misalnya dana darurat kita tidak cukup untuk hal-hal darurat kita, kita bisa meminjam misalnya dengan pinjaman yang tidak berbunga, misalnya pinjam ke saudara, pinjam ke teman-teman yang lain sebagainya yang tidak berbunga. Kita bisa gunakan alternatif lain seperti itu.